Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pada video kali ini kita akan kembali ya untuk update dua cryptocurrency utama kita yang menjadi top market cap ya, Bitcoin dan juga Ethereum untuk pergerakannya bagaimana sebelum news di hari Kamis dan Jumat ini. Jadi di akhir bulan Mei ada news besar yang akan menentukan harga dari Bitcoin dan hopefully dari dua news tersebut itu bisa memberikan direction yang cukup jelas untuk kita ya, bermain di atas 72.500 ataukah drop di bawah 65.000. Jadi kita nggak bermain sideways aja di dua area tersebut seperti itu. Semoga dalam 2 hari ini kita akan mendapatkan direction yang cukup jelas ya. Tapi yang mau saya coba bahas di sini ya, bahwa kita sebenarnya masih bermain dalam satu range area konsolidasi ya yang cukup besar. Dan menurut saya untuk konsolidasi di sini ini membentuk seperti triangle ya, seperti kita bermain bullish triangle. Jadi kecenderungannya karena memang kita masih dalam momentum bullish, kecenderungannya lebih besar untuk kita breakout ke atas daripada breakdown ke bawah seperti itu. Itu yang pertama, dan yang kedua yang menguatkan kenapa kok kita lebih besar untuk breakout ke atas ya, bahwa sebenarnya kita kan dalam momentum bullish ya. Ini momentum bullish yang cukup kuat ya, setelah dia bullish, konsolidasi, dan kembali lagi bullish. Setelah itu kita masih masuk dalam fase konsolidasi di satu range area yang sangat lebar seperti itu. Jadi apabila kita berhasil breakout dari area konsolidasi kotak hijau yang ada di atas ya di 72.000, besar kemungkinan kita akan segera meretest dari area 72.500 sampai 73.000 dan all time high seperti itu. Itu aja sih yang bisa saya coba lihat dari Bitcoin ya. Nggak banyak make a move ya. Memang mungkin biasanya menunggu untuk satu news besar yang akan terjadi, dan minggu depan biasanya akan ada NFT ya di momen pertama bulan Juni. Di hari Jumat nanti akan ada momen news NFT yang akan membuat market itu akan volatile lagi seperti itu. Jadi akan ada banyak news besar, dan momen sekarang ini akan dijadikan sebagai momen building ordernya untuk market cryptocurrency. Lalu yang kedua yang membuat saya nggak begitu khawatir, kita masih dalam momentum inflow yang sangat masif ya di sini ya. Di tanggal 28 kita masih inflow 45 juta dolar, di tanggal 29 kita inflow 3,7 ya. Tapi memang BlackRock masih belum ada datanya, jadi kemungkinan kita lebih dari 3,7 untuk inflow-nya. Karena memang kita sudah di netnya 3,7 ya, meskipun dari GTBC sudah outflow 31 juta dolar, tapi di FBTC ini apa ya, Fidelity ya kalau nggak salah, dia sudah membantu untuk inflow, dan juga BitB ini juga 11 ya, yang lainnya menghasilkan net inflow sekitar 3,7 juta dolar ya. Ini dalam US million, jadi juta dolar, 3,7 juta dolar. Nanti kita tinggal tunggu BlackRock seperti apa. Jadi ketika harga itu turun ya, dan mayoritas dari institusi itu masih inflow, ya nggak ada yang perlu kita khawatirkan kan ya. Buat apa kita panik ya? Kalau kita dikasih koreksi sedikit ya sudah, di hold aja kalau yang sudah punya barang ya. Bahkan teman-teman yang masih long ya bisa ditahan dulu untuk posisinya saat ini. Lalu yang kedua yang ingin coba saya bahas dari dominance Bitcoin ya, masih belum bisa breakdown dari area 54% ya dengan cukup clear ya, dan saya masih melihat ada potensial dia untuk retest lagi di area resistennya yang ada di 55% mungkin. Di sini ada area order block ya yang mungkin akan dituju oleh dominance Bitcoin. Setelah itu harusnya dia bisa turun dengan cukup kencang ya ke bawah. Jadi ini bisa memberikan inflow yang cukup segar, dana segar masuk ke dalam altcoin dari Ethereum dan juga kawan-kawan. Jadi itu aja untuk view dari dominance Bitcoin, tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa dominance-nya sudah mulai mengalami pelemahan, dan itu cukup bagus untuk kita bisa investasi di altcoin-nya. Jadi itu aja ya. Lalu Ethereum Bitcoin saya melihat dia masih pullback dulu ke bawah setelah masuk area resisten pentingnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas area resistennya, nah ini menjadi satu momentum yang cukup baik ya, dan for the first time kita melihat Ethereum itu akhirnya valid ya, atau memvalidasi untuk bisa overlap daripada pergerakan dari Bitcoin-nya. Jadi satu indikator yang perlu kita pantau bahwa money flow itu sudah pindah dan altcoin akan segera terjadi, yaitu ada money flow yang sangat masif di Ethereum. Itu syarat yang pertama.
Jadi tampaknya kita akan segera melihat tanda-tandanya, dan juga dari daily time frame Ethereum, saya melihat ada potensial dia bertahan di area 3.700 sampai area resisten di 4.050 seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau dua area range pendek ini. Di 3.700 ini harusnya dia bisa cukup bertahan dengan baik ya di sana. Seperti itu. Untuk RSI-nya pun saya melihat ini sudah mulai masuk area netral lagi ya, di reset lagi. Tidak masuk di area overbought, jenuh beli. Jadi harusnya susu ya cukup aman untuk dia bisa pumping lagi melanjutkan kenaikannya ke atas. Itu yang bisa saya lihat dari Ethereum. Dari total tiganya masih konsolidasi ya, nggak banyak yang bisa kita bahas juga. Saya cuma mau fokus dari Bitcoin dan Ethereum saja. Jadi harusnya dari indikator dan juga dari price action-nya saya melihat ada potensial untuk melanjutkan kenaikan harganya di momen news di hari Kamis dan Jumat ini. Tapi ya disclaimer on ya, kita nggak tahu, news itu ya bisa memberikan satu kejutan untuk kita. Jadi teman-teman masih perlu untuk berhati-hati dan untuk waspada di momen-momen sebelum news itu terjadi. Jadi itu aja. Dari 4 jamnya saya juga nggak lihat ada hal yang cukup mencurigakan ya, masih cukup steady untuk pergerakannya. Jadi ya itu aja yang bisa saya bahas dari pergerakan hari ini. Semoga video ini bisa membantu. Nanti mungkin besok atau lusa kita akan coba buat video lagi untuk after newsnya seperti apa price action-nya. Itu aja ya teman-teman, thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini untuk bisa mendapatkan informasi terbaru tentang pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan altcoin-nya. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.